pernah belajar di mana sebelum dapat uh, lihat video bab kesucian ini? Pastinya kan dulu awalnya kan pernah belajar. Dulu belajarnya apa? Kenapa tertarik mau masuk mengetahui bab kesucian ini apa? Kenapa? Atau dulunya sebelum kesini itu ada kelompok pengajian atau bagaimana? Kami dulu hanya pengajian saja, sedang mengkaji sebatas syariat saja. Oh, dasar. Iya. Tapi kelompok pengajian lah. Ada kami sendiri yang bentuk, tidak ada yang. Oh, kelompok pengajian. Oh, apa nama kelompok pengajiannya? Kami tidak kasih nama karena hanya sebatas yang apa kami dengar dari Al-Quran dan hadis itu kadang-kadang kami kaji. Oh, mengaji sendiri. Gurunya nggak ada? Dulu ada tapi kayaknya ya begitulah namanya belajar. Kalau syariat banyak gurunya yang dengar-dengar dari saja. Bukan resmi betul jadi guru. Iya. Hanya misalnya kalau ada yang kita tidak tanya lagi. Di Parepare. Ini semuanya saling kenal. Saling kenal semua. Memang sebelumnya sudah saling kenal. Bukan ada hubungan saudara atau keluarga, bukan? Ada beberapa. Ada beberapa kayak istrinya. Ya. Keluarga nih. Istri dengan istri. Enggak, dia dengan istri. Ipar atau bagaimana? Ya? Oh, kakak sepupu. Jadi kira-kira sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun jumpa video di YouTube bab kesucian ini, sudah 1 tahun. Bulan berapa itu? Bulan 1 tahun? Ini tahun. Oh, 2020. Lama sudah itu, 2019 kita sudah di sini. Kita kan mulai bab kesucian sebelum bulan puasa. Kita mulai ini. Oh, sebelum bulan puasa, sebelum? Ya, sebelum puasa kita. Iya. Ya, mulai di situ kita makanan toh. Iya. Ya, sekitar 6 bulan berapa, 5 bulan. Tapi jumpa videonya bulan 1? Iya, sudah lama. Oh, sudah lama? Iya. Tapi diam-diam aja? Iya. Belum masuk betul kita. Oh, masih lihat-lihat saja. Iya. Belum suka. Ya, belum tertarik. Oh. Baru sekedar mengamati. Lihat lagi, lama-lama tertarik, lama-lama suka. Lama-lama kita menjalankan. Ya. Lama-lama guru menjalankan. Awalnya lihat dulu. Sudah lama-lama lihat, mau coba. Akhirnya Coba langsung. Oh, langsung. Iya. Kita coba lagi. Masuk akal ya pengajiannya. Oh, bab kesucian ini masuk akal ya. Logika. Masuk akal. Iya. Apa yang di bab kesucian, apa yang jelas di situ diceritakan itu hal apa ya? Dalam bab kesucian ini diceritakan itu apa yang mendasar itu apa? Ada dalam Al-Quran itu. Ya. 222. 222. Oh, Al-Baqarah. Oh, dengar disebutkan di bab kesucian itu surah Al-Baqarah 222. Oh, itu yang mendasar. Memang ada itu dalam Al-Quran itu? Hah? Oh, ada. Membuktikan sendiri ya. Memang ada di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah. Ya. Tidak ada lagi keraguan. Oh, tidak ada lagi keraguan Al-Quran itu ya. La raiba fihi. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh was-was. Tidak boleh setengah-setengah.
Itu maksud tidak ragu-ragu, tidak boleh was-was. Iya tidak, itu tidak boleh. Langsung masuk saja. Langsung masuk. Surah Al-Baqarah ayat 222. Dua-dua surat kedua, dua. Iya, Parepare ini daerah kan, bukan ibu kota. Pertama dia. Kota Madya. Kecil cuma 4 kecamatan. Iya. Mau datang jauh-jauh ya. Di sana nggak ada menceritakan risalah ini, nggak ada, nggak pernah dengar ya. Di Parepare nggak ada. Bab kesucian ini nggak pernah dengar. Tidak ada. Hah? Kesuciannya tidak ada. Oh. Tapi kalau yang lain-lain ada. Pernah dengar. Pernah dengar. Oh, bedanya cuma bab kesucian saja. Apa lagi yang mendasar yang kalian dengar di bab kesucian nih? Hal tentang apa ini? Ya utamanya tentang diri Zahir ini. Oh, diri Zahir. Itu yang mendasar. Oh, bab kesucian ini yang mendasar sekali. Iya, diri Zahir itu. Diri Zahir. Kalau itu ibaratnya kami anggap bahwa itulah pintu gerbang. Oh, Tanpa itu semua tidak akan selesai. diri Zahir. Apa yang diketahui diri Zahir itu? Kenapa harus diri Zahir? Kenapa? Ya kalau menurut saya kan satu-satunya yang harus yang harus disempurnakan, harus dibersihkan yaitu diri Zahir. Oh, diri Zahir. Nah, bagaimana menyempurnakan diri Zahir itu? Seperti apa? Itulah satu-satunya sebab kesucian itu. Bab kesucian. Karena- Nah, dari karena ada juga dasar ayatnya kan, belah abasa kan ayat Abasa ayat. 24. Oh, itu yang mendasar. Oh, Perhatikan makanan. memperhatikan Makanan. makanan. Ada itu dalam Al-Quran itu? Loh iya. Surah Abasa ayat 24 itu ada enggak di Al-Quran? Ada ya? Oh, benar ya? Ini kan kita harus tahu. Kita buka dia. Jadi, enggak ada yang ditutup-tutupi. Enggak ada rahasia-rahasia. Kan jelas itu. Jelas kan? Dasar-dasar keilmuan ini, dasar-dasar kita belajar ini, dasar-dasar kita mengetahui satu bab ilmu harus lengkap pondasinya, harus jelas pondasinya. Arah kita belajar ini kemana, hulunya kemana, apa yang mendasar apabila kita ini mau belajar, yang mau dipelajari ini apa. Nah, sekarang sudah lihat sendiri, sudah tahu sendiri, sudah membuktikan sendiri. Mendasari bab kesucian ini surah Abasa ayat 20 sampai 31. Yang mendasari bab kesucian ini surah Al-Baqarah ayat 200. Ya, kan jelas. Apabila pondasi atau dasar tidak ada di dalam Al-Quran, itu kajiannya diragukan. Azasnya itu, dasarnya itu dari mana? Mengaji ini, belajar ini harus paham dulu, tahu dulu dari mana ini pengajian ini. Judulnya apa? Dari mana? Endingnya kemana? Kan begitu kan? Nah, sekarang judulnya bab kesucian. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 24. Yang mendasari lagi sucinya diri zahir sehingga disaksikan diri sebenar-benar diri sebenar-benar diri. Sebelum suci mau sebelum suci harus bersih.
Sebelum suci harus bersih dulu. Untuk mendapatkan suci itu terlebih dahulu bersih. Apa yang mau dibersihkan ini? Yang mau dibersihkan ini apa? Yang tadi? Ya, diri yang diri yangnya lahiriah, tubuh jasad jasmani. Untuk mengetahui tubuh jasad jasmani atau diri zahir, maka surah Abasa ayat 20, maka hendaklah manusia memperhati makanannya. Lihat di surah Abasa itu. Maka hendaklah manusia memperhati makanannya. Ini maksudnya kalau kita merasa, mengaku, sadar, tahu bahwasanya kita manusia harus memperhati, mengingat, mengetahui, mengenal maka makanan dan yang dimakan. Itu maksud surah Abasa ayat 20-24. Nah, apabila tidak memperhati, apabila tidak mengetahui, apabila tidak mengkaji, mengingat apa yang mau dimakan atau pemakanan, maka bukan dengar ini, paham? Maka hendaklah manusia itu memperhati makanannya. Maksudnya mempelajari, melihat, mengingat apa yang kamu makan itu. Manusia itu mempelajari, mengetahui apa yang dimakannya. Manusia yang zahir. Apabila kita manusia mesti memperhati, mempelajari, mengingat apa yang kita makan. Apabila tidak memperhati makanan, tidak mengetahui pemakanan, maka bukan manusia. Tengok, lihat itu. Sudah paham ini? Apa yang saya sampaikan itu? Tentang diri manusia memperhatikan makanan. Nah, apabila kita mengaku manusia, memperhati, sesiapa yang tidak memperhati makanannya bukan. Mudah kan? Kan di situ ayatnya, maka hendaklah. Maksudnya bolehnya manusia itu, maunya manusia itu, kehendak Allah itu. Apabila engkau ini betul-betul mengaku, mengetahuinya bahwasanya kamu ini manusia, semestinya kamu sentiasa memperhati. Nah, apabila kamu merasa kamu manusia, ayat ini, maka memperhati. Jadi, kalau tidak memperhati makanan, iya. Kan begitu. Sesiapa yang berbuat baik masuk surga. Siapa yang buat jahat, ya begitu. Nah, bagaimana coba? Kan ada timbal balik. Tahu timbal balik? Kebalikan. Jadi awal-awal mengenal diri itu, ya, awal-awal
mula-mula, awal-awal ini mula-mula sekali mengenal diri itu, kenali tubuh, jasad, jasmani. Ya. Tubuh, jasad, jasmani ini dikenali dulu. Yang nampak ini, tubuh kasar ini harus diketahui dulu. Ini tubuh kasar ini, tubuh jasad jasmani yang nampak ini apa ini? Betul manusia kah? Setan kah? Iblis kah? Jin? Haiwan? Apa ini? Atau Tuhan kah? Bagaimana cara mengenali tubuh jasad jasmani ini? Bagaimana caranya mengetahui yang nampak ini, yang zahir ini, yang kelihatan ini? Ini apa ini? Barang apa ini? Adakah setan? Adakah iblis? Adakah jin? Adakah manusia? Atau hewan? Nah, bagaimana cara mengenalinya itu? Dari apa-apa yang Nah, apabila kamu mau mengetahui, mau menyadari, sungguh-sungguh jasad kamu ini apa? Caranya, ketahui, lihat, pelajari, memperhati apa yang kamu makan itu. Sesiapa yang mau mengetahui, sesiapa yang mau mengenali tubuh jasad jasmaninya, maka ianya mesti memperhati apa yang dimakannya. Sesungguhnya tubuh jasad jasmani kamu itu adalah apa yang kamu makan itu. Apabila pemakanan kamu itu buruk, maka tubuh jasad jasmani kamu itu buruk. Apabila pemakanan kamu itu baik, bagus, maka tubuh jasad jasmani kamu itu baik dan bagus. Apabila makanan yang kamu makan itu halal, maka tubuh jasad jasmani kamu halal. Apabila kamu makan makanan yang haram, maka tubuh jasad kamu itu adalah tubuh jasad yang haram. Sampai di sini paham? Ada soalannya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ini cara mengenal tubuh jasad jasmani. Nah, sekarang sudah tahu belum? Tubuh jasad kamu ini apa sebenarnya? Udah tahu belum? Sudah kenal belum? Belum kenal. Nah, aku kasih tahu caranya. Lihat apa yang cara mengenali tubuh jasad jasmani ini. Lihat, perhatikan apa yang kamu makan itu. Sampai di sini paham? Apa coba? Apa? Lupa? Perhatikan makanan. Bagaimana cara mengenali tubuh jasad jasmani? Perhatikan apa? Lihat apa yang ketahui apa yang Nah, baik. Sekarang yang kamu makan ini apa? Yang selalu dimakan apa? Kenapa? Nggak tahu? Lupa ya? Tempe tahu? Tempe? Nah, tempe sama? Nah, itulah diri kamu. Maka dipelajari tahu dan tempe ini makanan yang baik. Makanan yang baik. Maka dikajilah makanan yang kamu makan itu. Tadi aku tanya, kamu makanannya apa? Tempe sama tahu. Nah, kita kaji makanan itu.
dipelajari makanan itu. Apa itu tempe tahu itu? Baikkah? Burukkah? Bawa penyakit kah? Atau makanan yang mematikan kah? Atau makanan yang membawa penyakit kah? Nah, begitulah cara mengenali apa tubuh jasad jasmani kamu. Dulu sebelum masuk bab kesucian ini makan apa? Hah? Hah? Apa? Semua yang halal menurut syariat. Semuanya segalanya dan memakan iya kan? Makan segalanya ndak rugi masuk bab kesucian ini. Kamu betul-betul ini mau masuk bab kesucian? Ndak nyesal? Makan tahu tempe, sayur-sayuran, ndak nyesal? Nanti dibilang orang nggak ada gizinya. Oh, malah tambah gemuk-gemuk ya? Hah? Hah? Bukan makin kurus ya? Hah? Bagaimana? Makin sehat-sehat ya? Dibilang orang nanti nggak ada gizinya, nggak bisa besar, kurus. Bagaimana itu? Ini berisi semuanya. Buktinya nggak kurus-kurus juga ya? Kan dicaci orang, dikeji orang. Wah, ini ajaran apa? Kenapa nggak makan yang bernyawa? Begitu kan? Oh, sudah ada yang tanya. Kamu bodoh kali kamu. Itu diciptakan Tuhan untuk dimakan itu. Begitu kan? Kenapa kita tidak mau makan? Rugi. Nah, kok nggak sama dia? Begitu kan? Kan begitu. Oh, aneh kalian ini. Ya aneh lah. Masa yang bisa dimakan nggak dimakan? Iya kan? Nah, itulah perbedaannya manusia dengan yang bukan manusia. Kamu kalau mau tahu perbedaan manusia, setengah manusia, separuh manusia dengan sebenar-benar manusia. Nah, sekarang kamu sudah lihat yang mana manusia, yang mana yang bukan manusia. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan? Sudah tahu kan? Nah, itu dari apa yang dimakan itu kamu sekarang sudah pintar, sudah pandai melihat mana yang manusia, mana yang bukan manusia. Manusia itu banyak, beragam-ragam, berbagai macam, banyak macamnya manusia. Kayak kambing berapa macam? Kambing itu ada berapa macam? Hah? Ada domba, ada kambing, ada yang macam keledai itu apa namanya itu? Ada kijang, ada rusa, itu kan mirip-mirip kan? Hah? Itu. Nah, manusia itu begitu juga. Ada manusia mirip hewan, ada manusia seperti binatang, ada manusia bagaikan setan, ada manusia pura-pura kalian tahu enggak nih? Belum tahu kan? Nah, masuk di bab kesucian ini dapat ilmunya. Sekarang kalian ini jadi orang aneh-aneh. Jadi orang aneh-aneh. Ayo nanti kalau pulang ke Parepare itu. Wah, rupanya kau ini ada tempatnya rupanya. Selama ini, iya kan? Ini kalian ini masuk di channel. Nanti pulang, semakin gila. Dulu diam-diam
mengikuti cara diam-diam, sekarang malah jadi terang-terangan masuk di YouTube lagi. Loh, kalian ini masuk di YouTube. Nggak takut ya? Nggak takut wajah kalian itu dibilang orang, wah ini orang pare-pare, nggak makan ikan, nggak makan yang berdarah, nggak makan yang kotor-kotor, nggak makan tai. Nggak takut dicaci orang? Hah? Hah? Cuma takut sama Allah saja. Iya. Dicaci orang, wah ini aneh ini. Ikan itu boleh dimakan, masa enggak dimakan? Ayam itu paling enak dimakan sama tulang-tulangnya, sama tai-tainya, tapi enggak mau makan. Sapi itu enak dimakan itu sama darah-darahnya, sama tulang-tulangnya semua kan? Paling enak itu kan? Semua yang berkaki 4 boleh iya kan? Dulu kan begitu. Semua yang di laut boleh semua yang terbang boleh itu kan dulu kan? Boleh digigit, boleh boleh gigit, boleh Yang penting di Al-Quran itu tidak ditulis Yang ditulis di Al-Quran itu apa? Babi kan? Iya. Nah, selain babi, yang tidak boleh dimakan apa di Al-Quran? Darah, bangkai, babi. Kucing? Kucing boleh dimakan lah. Nggak ada di Al-Quran kan begitu. Buaya? Berarti boleh Begitulah kaum yang bukan manusia. Itu bukan manusia, dia nggak bisa mikir, nggak ada akalnya. Kalau manusia berakal dan berpikir. Manusia itu bergolongan, manusia itu berkaum-kaum. Ada manusia kaum awam, ada manusia kaum hawas, ada manusia kaum hawasul, ada manusia kaum sufi, ada kaum wali, ada kaum ada enggak tuh? Nah, mereka yang tidak mau suci, mereka yang tidak mau makan yang bersih, tidak termasuk golongan itu. Yang semuanya dimakan dan makan semuanya itu bukan manusia. Kan binatang kan semua dimakannya kan? Nah, jadi kalau kamu juga makan semuanya, bagaikan hewan juga. Makan semuanya dimakan. Apa enggak ngeri itu? Ngeri enggak kalian itu? Semua yang berkaki 4 boleh Bayangkan. Mikirnya kayak gitu. Semua yang terbang boleh dimakan. Jadi kalau kapal terbang itu macam mana itu? Karena keras dulu. Hah? Karena keras. Itu pun keras katanya. Kalau lembek habis juga. Ngeri ya manusia nih ya. Ada yang bilang, wah ini ilmu Hindu, ini agama Hindu katanya. Dia ndak tahu Islam itu bersih. Dia ndak tahu Islam itu suci. Tuhan kaum Islam ini, Tuhan Islam ini maha suci. Ilmu Tuhan suci. Kodrat iradat Allah suci. Rezeki daripada Allah suci. Nah, sesiapa yang tidak mau suci, itu Tuhannya dari mana? Rezekinya dari mana?
yang tidak suci. Mudah kan? Mudah sekali kan? Allah Maha apa-apa yang diciptakan Allah, yang dibagi rezeki Allah, yang dibagi Allah rezeki yang suci lah. Mau kembali kepada Allah mesti Islam itu mau syahadat mesti suci, mau sholat mesti suci, puasa di bulan suci, berangkat menunaikan ibadah ke tanah ya harus yang suci lah, suci hatinya, suci perbuatannya, suci pikirannya, suci perkataannya, suci penglihatannya, suci pendengarannya, suci hayalannya. Barulah sampai dapat himbauan panggilan dari diri Zat Maha, barulah sampai ke tanah suci. Mungkinkah Allah Maha Suci itu memanggil yang kotor? Mau enggak Allah itu memanggil yang kotor itu? Allah Maha Suci tidak suka dengan yang kotor. Sebagaimana di surah Al-Baqarah ayat 222, mudah kan mengingatnya? Al-Baqarah 222. Itu Al-Baqarah 222 itu bohong-bohongan ya? Hah? Tipu-tipuan itu. Yakin betul dengan Al-Quran. Siapa yang tidak yakin kafir. Jelas di surah Al-Baqarah ayat 222 itu, sungguh-sungguh Allah suka. Nah, sungguh-sungguh Allah suka ini bagaimana nih suka ini? Kasih, kenal. Suka itu mesti kenal. Suka itu mesti ditahu. Suka itu ditahu. Jadi sungguh-sungguh Allah itu suka, kenal, reda, mengetahui, sangat dekat kepada diri yang sentiasa atau yang selalu suka, sedia, sentiasa mensucikan dirinya. Ini pembahasannya. Makna dari surah Al-Baqarah ayat 222 itu sangat suka kepada sesiapa saja. Jadi bukan orang Islam saja. Di situ tidak ada mengatakan sesiapa yang Islam. Sesiapa yang mau atau yang sentiasa mensucikan dirinya. Siapa saja yang mau suci, siapa saja yang sudah suci, Allah itu. Mudah kan? Mudah kan cara dapat ilmu yang suci itu? Mudah enggak? Susah ke mudah? Mudah dipahami. Mudah dipahami. Karena kalian manusia. Kalau bukan manusia, ndak paham ayat ini. Ndak mengerti dia apa maksud ayat ini. Ndak mengerti. Itu makanya suka makan segala-galanya. Tapi tekad bulat ya. Berani kalian ya. Berani mati kalian. Pasti dimusuhi. Kita kan sudah pernah dituduh macam-macam kan? Ajaran gila ini. Masa bisa dimakan nggak dimakan? Nah, mereka itu tidak menggunakan akal, tidak mau mengkaji, tidak mau menghalusi apa makna yang ada di dalam Al-Quran itu. Dia tidak mau tahu. Coba,
Kalau dia benar-benar berpikir, kenapa kalian harus dimusuhi? Hidup ini kan pilihan. Hidup ini kan masing-masing kan? Nah, kamu kan tidak pernah kan mengacau dia? Ada enggak kamu bilang, kau ini makan semuanya? Enggak pernah kan? Tapi mereka mengatakan kalian bodoh. Padahal kalian pernah enggak bilang mereka itu bodoh? Enggak pernah kan? Tapi mereka mengatakan kalian itu bodoh, kenapa enggak dimakan? Nanti enggak ada gizinya. Tempe sama ikan itu lebih banyak ikan, lebih banyak penyakitnya. Tempe itu enggak pernah makan yang kotor-kotor. Ikan di laut itu masuk bangkai manusia, dimakannya. Masuk bangkai ikan, ikan mati, tai, semua dimakan ikan. Ikan di laut kan apa aja yang ada di laut kan dimakan semua. Nah, ikan itu ada penyakitnya enggak? Binatang itu ada penyakitnya enggak? Binatang ada yang sakit enggak? Pernah enggak binatang itu bilang, aku nih sakit perut gitu, pernah enggak? Aku nih sakit cancer. Pernah enggak? Enggak pernah tahu kan? Nah, penyakit hewan itu, penyakit binatang itu adanya di darah hewan itu. Asal muasalnya, dasarnya penyakit itu yang rusak itu darah. Coba lihat kalau kamu ke dokter. Apabila mau mengetahui penyakit kamu, apa yang diambil? Hah? Darah kan? Nah, jelas penyakit itu tempatnya di darah. Untuk mengetahui seseorang itu ada penyakitnya dan apa sakitnya, itu diambil darah. Yang diperiksa itu darah. Nah, kamu sakit kepala. Kepala kamu yang diperiksa. Apa yang diperiksa? Darah kan? Nah, kenapa mesti darah yang diperiksa? Penyakit itu adanya di darah. Hewan itu, binatang itu, hewan binatang yang sakit, ya di darahnya itu juga. Itu makanya di dalam Islam diharamkan makan karena kau mudah sekali terjangkit penyakit. Apabila kau dijangkiti penyakit atau terjangkit penyakit, kamu rusak badannya. Kalau darah yang kotor itu sampai di jantung kamu rusak. Darah terlampau kotor, berlemak, banyak lemaknya, kolesterol, penyempitan pembuluh darah. Akhirnya jantung kamu tersumbat. Akhirnya motre. Motre atau modal? Hah? Dewi? Oh, modar itu jelek, jadi motre. Itulah penyakit itu yang paling banyak itu berjangkitnya penyakit itu yang paling banyak itu dari hewan, dari binatang. Penghantar penyakit itu terbanyak sekali itu dari binatang. Tahu penyakit diabetes? Penyakit gula tahu? Apa namanya? Diabetik. Nah, penyakit gula. Nah. Kenapa bisa air kencingnya manis?
Penyakit diabetik itu gula darah, zat gula di dalam darah itu terlampau tinggi. Zat gula, glukos di dalam darah kamu itu terlampau tinggi. Kolesterol itu, stroke itu, darah kamu lemaknya, lemak darah kamu itu terlampau tinggi. Sakit kepala, migran, ya, tekanan darah kamu terlampau tinggi. Ginjal kamu bocor, darah kamu terlampau kotor. Lihat, cancer, tumor, darah kamu itu membusuk. Contoh, kista, mio, kanker rahim, kanker rahim, kanker peranaan. Itu darah di dalam rahim kamu, di dalam perut kamu membusuk. Kanker otak, itu darah di otak kamu membusuk. Kanker darah, darah kamu itu membusuk, mati. Terlampau banyak kuman, terlampau banyak asid. Itulah penyakit. Semua penyakit itu adanya di memeriksa penyakit, mengetahui penyakit, diambil sakit mata, diambil matanya enggak? Tetap yang diambil apa saja sekarang kalau mau tahu itu orang itu penyakit apa, yang diambil ketahuilah itu. Yang kau makan, yang kau minum itu menjadi darah dan Kalau kau makan yang kotor, kalau kau makan darah, maka darah kamu kalau darah kotor menjadi tidak itulah di dalam bab kesucian ini tidak digalakkan makan yang berdarah-darah seperti hewan, apalagi darah yang sengaja ditampung. Lihat orang menyembelih hewan, itu darahnya ditampung itu. Di Pari-Pari enggak ada ya? Daerah Makassar itu, Baluta. Oh, kita tahu baluta itu ya. Daging ringan itu. Enak di sambal kecap. Darah sapi, kalau mau menyembelih sapi, dipotong itu sapi, diambil ember, ditampung darahnya, dibekukan. Sudah beku direbus, dimasak sama kecap, taruh bawang merah, bawang putih. Lah iya, saya dikasih tahu tuh sama yang suka nampung darah itu, di mana-mana ada. Darah ayam pun disimpannya juga, darah ayam ditampung itu. Iya, saya bilang kamu kok nggak ke rumah sakit aja? Lah iya, di rumah sakit kan banyak orang yang berdarah-darah itu. Kalau ada orang tabrakan, ambil darahnya. Nggak mau pula dia, takut dia. Saya bilang, nanti kalau ada orang tabrakan, eksiden, tahu kecelakaan, kan ada yang pecah kepalanya, kan? Ambil itu darahnya. Oh, nggak mau Ji, saya mau darah hewan. Kalau darah manusia itu nggak enak, pahit katanya. Jadi yang dia suka itu darah hewan. Nggak tahu kita itu yang suka tampung darah itu pakai ember itu, nggak tahu ya? Nggak pernah lihat ya? Darah babi haram atau halal? Hah? Haram. Darah sapi halal ya? Oh, haram juga? Dagingnya halal. Hah? Dagingnya? Tapi mereka nggak tahu ya? Mereka tahu nggak? Darah babi haram katanya. Kenapa darah sapi jadi halal? Darah babi mereka itu tidak berani makan walaupun setetes. Darah babi itu tidak berani dia makan itu. Nggak berani dia makan. Darah apa ini? Darah babi. Darah apa ini? Darah sapi. Kan sudah beda itu. Sapi.
babi. Darah babi, mampus dia tidak berani makannya itu. Tapi kalau darah sapi, dia makan. Kenapa? Sedikit, Ji. Kan sudah dicuci katanya. Sudah dicuci. Padahal kamu cincang itu daging, tidak akan pernah hilang darahnya. Tahu dicincang? Itu darahnya tetap ada. Ya, menyatu dengan daging. Di mana ada daging, ada makan daging, termakan itulah. Itu makanya bab kesucian ini tidak mau makan daging. Alasannya itu. Tapi mereka tidak masuk di akalnya. Kita bilang darah itu haram, masuk ke otaknya, daging itu haram, kata dia. Kita bilang darah yang haram, masuk di otaknya, dia bilang daging. Padahal daging itu halal. Daging itu halal. Darah yang ada di daging itu yang haram. Nah, karena kita tidak boleh memisahkan daging dan darah, makanya kita tidak mau makan daging. Daging itu rumahnya darah, daging itu tempatnya darah. Di mana ada daging, mesti di situ ada darah. Enggak mau berpisah itu. Itu dikatakan orang darah dan daging ini esa, enggak mau berpisah. Dimanapun ada daging, mesti ada darahnya. Tidak dikatakan dia daging kalau tidak ada darahnya. Bukan daging itu kalau nggak berdarah itu. Ya? Karena daging itu asal mulanya dari segumpal menjadi Nah, dapat sudah. Sudah jelas ya? Awal muasal daging itu dari sudah jelas. Ini kuncinya. Itu makanya orang bab kesucian tidak mau makan karena asal muasal daging itu daripada darah. Sudah jelas ya? Janganlah kau memakan yang merusak tubuh jasad jasmani kamu. Janganlah kamu makan yang menghancurkan, yang membinasakan, yang menyakiti darah, yang menyakiti tubuh jasad jasmani kamu. Sungguh-sungguh pemakanan kamu itu, apabila yang kamu makan itu tidak baik, membinasakan, menyakiti tubuh jasad jasmani kamu. Nah, kalau mereka tahu asal muasal daging itu dari darah, mereka tidak akan mau makan tidak mau makan daging. Nah, karena dia manusia setengah setan, memang sukanya makan semua yang berdarah-darah dimakan. Itulah setan, itulah iblis, itulah jin. Tidak pernah mau makan yang tidak mau. Nah, sekarang kamu sudah tahu yang mana manusia setengah manusia setengah iblis, manusia setengah jin, manusia setengah hantu. Itu manusia Batman. Tahu Batman? Apa Batman? Yang terbang-terbang itu apa, Kaila? Dracula. Dracula kan makan darah kan? Nah itu. Jadi kalau kamu makan darah, kamulah Dracula-nya. Iya, namanya saja sudah darah kula. Ini orang Pare-Pare paham ya darah kula ya. Suka makan darah. Istilah juga itu Tuan Guru, kalau kula itu makan. Ya. Istilah itu kalau kula makan. Iya. Istilah orang Bugis kula makan. Oh, kula. Jadi kalau bilang darah kula berarti makan darah. Oh, begitu? Oh, kula itu makan? Ya, istilah itu. Oh, kalau darah kula makan darah?
Cocok nih. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Halo, Tuan Guru, permisi bertanya. Communicate for free. Ya. There are 10 participants in the conference. Ada yang mau Please bertanya? announce yourself. Selain dari pemakanan, Ya. apa ada yang lain untuk diri Sahir ini? Selain Daripada pemakanan, apakah ada yang lain yang harus diperbuat diri Sahir ini untuk betul-betul bisa disukai oleh Allah? untuk dasarnya, yang mendasari daripada suci ini, sebagaimana di surah Abasa, adalah bersih. Satu-satunya jalan mencapai kesucian itu melalui bersih dulu. Mendapatkan suci itu mesti bersih dulu. Sebelum kamu bersih, kamu tidak akan pernah suci. Karena benar-benar yang disuka Allah itu tak ada lain kecuali sesiapa yang mau mensucikan dirinya. Itu. Paham ini? Tidak ada jalan lain, hanya itu. Jadi kalau misalnya Tuan Guru sholat fardu ini yang kita lakukan, Ya, itu termasuk kategori bagaimana tentang diri Sahir itu? ya sholat itu yang dituntut itu harus suci. Tidak ada sholat itu, batal sholat itu kalau tidak suci. Lah sholat ini menyembah Allah bukan? Allah maha suci bukan? Lah bagaimana mau menyembah Allah kalau kita ini tidak suci, yang mau disembah ini maha suci? Nah kalau mau menyembah yang maha suci, mesti suci atau mesti kotor? Boleh yang kotor ini menyembah yang maha suci? Ya tidak boleh. Anak kita kotor aja datang ke rumah, mau tidak kita terima itu? Berlumpur-lumpur dia dari sawah gitu, masuk dalam rumah, kita terima tidak? Harus disuruh Lah iya, besok kita kembali kepada Allah, apabila kotor, ya dimandikan dulu. Pakai api. Loh, Akhirnya pakai api. dulu sewaktu lahir, fitrah, sewaktu lahir itu tiap-tiap anak cucu Adam itu dilahirkan dalam keadaan akhir daripada kehidupan itu kembalinya mesti baru Allah terima. Kalau enggak nanti masuk dalam kubur dimakan cacing. Allah enggak terima. Allah enggak suka sama orang yang kotor, mulutnya kotor, pandangannya kotor, hatinya kotor, dengki, pikirannya, perbuatannya, hayalannya kotor semua. Itu Allah tidak suka. Makanya kullu nafsin zaikatul maut. Sesiapa yang sentiasa suci, innalillah ilahi itu. Jadi kalau kita besok mau mati, sesiapa besok yang mau mati, yang mau ditanam, nggak usah belajar bab kesucian, pasti masuk dalam tanah itu. Pasti masuk gitu besok. Mau dimandikan, mau disembayangkan, untuk apa lagi belajar sembayang? Sudah pasti besok kita disembayangkan, untuk apa lagi belajar sembayang? Sudah pasti disembayangkan orang itu. Hah? Kan katanya kalau seorang mati itu, apabila disolatkan,
hilang semua dosanya kan? Didoakan, habis dosanya toh. Apa lagi? Pesan kisah aja sama Ustadz. Ustadz, kalau saya mati tolong sembayangkan ya. Kan mudah. Kalau kita yang duluan meninggal, kalau Ustaznya duluan meninggal. Oh, kalau Ustadznya duluan, Mbak. Beda deh. Terlambat. Ustadznya pula yang mati duluan. Yang aneh tuh Ustaz, Ya, aneh tuh ya, yang guru yang ya. yang paling moving itu, yang paling istilahnya viral begitu. Mereka kan hanya berprinsip kebanyakan para ulama. Ulama mengatakan bahwa tidak ada pun satu ulama syariat, walaupun dia katakan dirinya ulama marifat, yang mengatakan bahwa makan ikan dan daging itu haram, jadi mereka berpatokan di situ. Jadi kalau kita tanya bilang begini, paling jawaban mereka, kenapa kiai itu, kenapa ulama ini, kenapa tidak pernah, hanya kalian saja mengatakan begitu. Ya. Jadi itu yang mereka alasannya. Jadi yang itu yang apa namanya, yang kami ini sepakat bahwa ternyata memang pernah kami dengar salah satu filsafat bahwa yang selamat di depan Allah yang sedikit. Sulatu minal awalin wa khalilun minal akhirin. Jadi kami tidak pernah mau lagi, artinya mau tahu kan, kami selalu pahami bahwa ternyata Allah memilih yang bukan yang kebanyakan, tapi yang sedikit tapi suci ya. Awas jangan lupa sucinya. Sedikit kalau kotor Allah tidak suka juga. Hati-hati ya. Sulatun minal awalin wa khalilun minal akhirin. Sedikit sekali kaum yang mau suci ini, sangat sedikit. Karena musuhnya terlampau banyak. Musuhnya sangat banyak. Kalau cuma setan saja musuhnya tidak apa-apa. Ini manusia setengah setan, manusia setengah iblis, manusia setengah hewan. Ini tidak suka sama yang suci karena kesetanan, kehewanan, keiblisan, kehantuan. Bukan kesucian yang mendasari manusia itu. Tapi apabila yang mendasari hidup kamu, yang mendasari perkataan kamu, mendasari pikiran kamu, mendasari penglihatan pendengaran kamu, kamu pasti suci, kamu pasti sehat. Waalaikumsalam. Mustari. Sendiri lagi? Iya. Ini Makassar. Jadi dasar azas hidup dan kehidupan bersih dan inilah yang dikatakan dasar-dasar daripada Islam. Dasar-dasar daripada Islam itu, azas-azas daripada Islam itu bersih dan bersih perkataan, suci perkataan, bersih hati, suci hati, bersih perasaan, suci perasaan, bersih hayalan, pikiran, pandangan, pendengaran, perbuatan. Niscaya Allah akan bagi rezeki yang bersih dan yang suci juga. Tidak pernah dapat rezeki yang bersih, yang suci kalau kita ini tidak pernah suci. Itu makanya banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tapi tidak pernah tenang dia. Karena bukan dari Allah Maha Suci, itu dari setan. Kalau kamu tidak bersih, kalau kamu tidak suci, yang kasih rezeki bukan Allah itu. Itu setan yang kasih rezeki. Setan kan kasih rezeki juga. Merampok, mencuri, mengambil harta anak yatim. Itu kan ajaran setan. Itu makanya dapat rezeki dari setan.
Allah Maha Kalau yang disuka Allah, pastikah? Siapa yang punya HP? Oh, itu yang bunyi. Oh. Hah? Ada lagi pernyataan-pernyataan atau ucapan atau ada lagi yang mau ditanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi sepakat semua dari Parepare kumpul rame-rame datang ke Pondok NMM ya. Sudah lama baru ini berani datang ya. Awalnya kenapa takut ya? Oh, mau dicari waktu yang boleh sepakat rame-rame datangnya. Di sini tanggal 1 acara penyucian diri zahir, pembersihan pikiran, penyucian pandangan, makanan di sini tanggal 1. Sekarang tanggal 25 ya. 5 hari lagi. Coba kalian datangnya tanggal 31 kan enak. Terus mobilnya simpan di mana? Kami rental. Oh, pulang lagi dia? Oh, aman ya? Nah, enggak mikir ya? Nah, sampai saja pulang kok. Nanti kalau saya mau pulang baru panggil lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Apa-apa yang pernah dilihat di video YouTube channel NMM itu, apa yang mau ditanyakan? Dewi Nur Cahyani. Saya aja hafal nama kamu. Rupanya dari Sidoarjo. Jumpa orang Solo. Sulawesi. Begitu lamanya lihat nonton video, nggak ada yang ingat mana-mana video yang ini. Ya. Saya tersentuh terus, Ya. saya nggak, setiap kali saya putar itu video saya nggak tahan, selalu saya menangis. Apa yang mana? Tuan Guru waktu itu juga menangis, jadi saya kayak terharu juga. Yang waktu di Batam bulan 9. Oh, perhimpunan di Batam. Oh iya. Kamu udah lihat itu? Lihatnya bulan 9 juga? Enggak, bulan 3 baru saya. Oh, bulan 3 2020. Ya, udah 1 tahun itu. Sebentar lagi 1 tahun. Acara di Batam itu bulan depan sudah 1 tahun. Itu makanya yang ikut perhimpunan di Batam, dia di bab pesucian ini sudah 1 tahun. Karena waktu itu bulan September. Yang mana kajiannya, yang mana itu? Dia bilangnya apa? Yang waktu itu Ya. Tuan Guru menghadirkan semua, tapi banyak yang tak hadir. Padahal itu adalah waktu itu Tuan Guru akan membuka Oh, jelas kajian itu. Jadi Ya. Tuan Guru kayak apa ya? Kenapa tidak datang gitu? Padahal ini kajian yang sangat puncaknya lah istilahnya. oh begitu. Iya. Malah kamu yang datang. Kayak saya merasa apa yang dikatakan Tuan Guru saya nggak paham, tapi tergetar hati saya harus Bergetar hati kamu. Akhirnya kamu, dari iya akhirnya kamu mau datang kan? Iya. Nah itu, yang lain itu nggak bergetar hatinya, makanya nggak datang-datang. Yang dapat hidayah itu, yang dapat petunjuk itu, rahmat dan hidayah itu kamu.
Kamu sama suami kamu mana yang duluan dapat? Sama-sama. Oh sama-sama? Nontonnya berdua? Iya, selalu berdua. Wah, sakinah, mawadah, warahmah, barakah. Susahnya masuk bab kesucian ini, suaminya masuk bab kesucian, istrinya enggak. Wah, itu berkelahi itu. Pasti ribut berkelahi. Karena bertolak belakang. Iya. Musuhnya itu kalau suaminya masuk bab kesucian, istrinya enggak mau. Nah, disinilah buktinya itu keluarga tidak harmonis. Itu keluarganya, rumah tangganya tidak sakinah, tidak mawaddah, tidak warahmah, tidak berkah. Itu buktinya. Keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu apabila suami istri itu dalam satu jalan, dalam satu pelajaran, dalam satu akidah, dalam satu kepahaman agama. Barulah dikatakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, barakah. Kalau suami ke kiri, istri ke kanan, suami ke timur, istri ke barat, ini tidak harmonis. Itu buktinya. Istrinya masuk bab kesucian, suaminya syariat. Wah, ya timur dan barat nggak pernah sesuai itu, nggak pernah akur, berantem terus itu, ribut terus. Yang satu makan darah, yang satu tidak makan darah. Apa jadinya? Kalau istrinya masuk bab kesucian, dibilangnya suaminya setan. Kalau suami masuk bab kesucian, istrinya tidak, suami bilang istri setan. Apa kata istrinya? Kau dulu juga setan juga, katanya. Kau kan dulu makan juga, sama-sama kita makan. Sekarang kau tidak mau makan lagi, kau tinggalkan aku, katanya. Banyak itu yang berkelahi, yang disalahkan pengaji. Yang disalahkan itu pengajian bab kesucian, padahal kamu yang salah. Kenapa kau kasih begitu istrimu? Pelan-pelan lah. Masa pengajian yang disalahkan? Wah, ini salah, ini pengajiannya ini. Makin gak makan darah, makin gila. Makin kejam sama istri. Itu makanya tidak boleh begitu. Ya. Kamu masuk bab kesucian ini harus sayang sama istri. Tunjukkan bahwasanya pengajian kamu ini benar. Pengajian orang yang mau berpikir, pengajian kasih sayang. Sesiapa yang masuk di bab kesucian ini tidak sayang kepada istrinya, tidak cinta kepada istrinya, tidak setia kepada istrinya, maka tidak pernah diterima, atau yang sudah masuk dikeluarkan dari nur mutiara ma'rifatullah. Kamu bukan lagi kaum bab kesucian. Itu otomatis dikeluarkan. Tidak dikeluarkan, kamu sudah terkeluar sendiri. Nggak boleh, karena itu syaratnya itu. Bukan bayaran. Di sini nggak ada uang pengajian, nggak ada bayar-bayar. Bayarnya itu kamu harus sayang, setia, cinta, kasih kepada istri kamu. Itulah bayarannya. Jangan lagi bayar uang sekolah, bayar uang pengajian. Sayang sama istri saja kamu nggak mampu, nggak sanggup. Apalagi bayar. Itulah bayarannya. Banyak yang nggak mampu. Itu makanya berat masuk bab kesucian ini. Syaratnya harus sayang sama iya. Sesiapa di sini yang tidak sayang, tidak cinta sama istrinya, tidak kasih kepada istrinya, tidak bertanggung jawab sama istrinya, suka marah-marah sama istrinya, jangan coba-coba kamu masuk di bab kesucian ini. Karena tidak sesuai. Itu semua hati yang kotor. Itu semua pikiran yang kotor. Masa kau mengaku bab kesucian, otakmu kotor, pikiran kamu kotor, hatimu kotor, kau katakan kau ini bab kesucian? Tidak sesuai kan? Tidak boleh.
Orang yang pikirannya kotor itu, ya, perkataannya kotor itu, pandangannya kotor, hatinya busuk, nggak boleh. Buktinya apa? Suka marah-marah sama istri. Itu nafsu hewan, itu nafsu binatang, itu nafsu setan. Istri ndak masak aja, wah itu kompor bisa terbang. Iya, istrinya kalau nggak masak, bah dilempar semua itu. Periuk terbang, kuali terbang semua. Apa ndak setan itu? Ngakunya bab kesuci. Ndak boleh. Kalau istri ndak masak, dia minta dibawa ke warung itu. Bawa istri kita tuh, sayang, mari kita makan di warung, duit kita banyak, tenang aja kok. Tuh. Ini istri ndak masak, wah itu dapur bisa meletup, bisa meledak. Istri ndak masak dipukulin. Padahal bisa masak Indomie atau mie kan, aman. Warung banyak, kenapa harus berkelahi, kan begitu. Nah itulah makanya di dalam bab kesucian ini, hati nafsunya itu sangat terkendali, ya. Tidak boleh lagi marah-marah sama istri. Ini yang datang ini, semua ini yang laki-laki, mau nggak diterima di bab kesucian? Mau nggak? Mau diterima di bab kesucian kan? Ada sumpahnya. Itu makanya harus bersumpah, diangkat sumpah. Kamu itu harus bersumpah. Apabila kamu mengingkari sumpah kamu, ya kamu harus, iya. Kamu sendiri yang bersumpah, kamu sendiri yang berjanji, ya, tidak taat kepada Allah, perintah-perintah Allah, tidak mau bersyahadat, tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau bayar zakat, tidak mau melaksanakan haji apabila sudah mampu, kamu tidak boleh lagi di bab kesucian ini. Karena kamu bukan Islam. Bab kesucian ini untuk orang Islam. Apa tadi? Ada sumpah. Yang paling mendasar itu kasih sayang kepada anak bertanggung jawab kepada anak iya, susah senang bersama, sakit sama-sama, sehat sama-sama, kaya sama-sama, miskin sama-sama, mati sama-sama. Kalau kamu tidak mau, jangan kamu masuk di bab kesucian ini. Enak kali kau ya, kau aja hidup, istri kau mati gitu. Kau aja senang, istri kau susah. Di bab kesucian semua sama-sama. Sakit sama-sama. Saling setia. Tidak boleh bercerai. Tidak boleh saling menyakiti. Tidak boleh saling mendustai. Hidup sama-sama. Sakit sama-sama. Senang sama-sama. Kaya sama-sama. Susah sama-sama. Mati pun sama-sama. Ini aku sayang kamu, cinta setengah mati. Aku hidup, kau mati. Kalau Tuan Guru, kalau mati nggak mau. Wah, nggak usah masuk bab kesucian. Kembali. Sama-sama. Itu maksudnya. Maksudnya kembali, inna lillahi ilahi rojiun. Tapi begitulah caranya, penyampaiannya seperti itu. Maksudnya sakit dan senang itu sama-sama, ya. Sakit dan senang itu baru keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jangan suami senang, istrinya ikut senang, suami susah, istrinya lari. Oh, berapa banyak itu. Di bab kesucian tidak boleh. Susahkah, senangkah, sakitkah, sehatkah? Tapi di dalam bab kesucian ini tidak ada sakit, tidak ada penyakit. Karena makannya baik-baik, makannya bagus-bagus. Yang mau dimakannya yang pilihan. Di mana ada sakitnya? Itu makannya sehat terus, muda terus, kuat terus. Karena makannya yang dipilih, makannya yang diperhatikan, makannya yang dipikirkan. Enggak semuanya dimakan dalam bab kesucian ini.
Kalau di bab-bab yang lain tidak ada mengajarkan bab kesucian. Cobalah kita lihat itu. Tidak ada dikuatkan, tidak ada dinasihatkan, tidak ada diajarkan bagaimana hidup sehat, bagaimana pola pikir sehat, bagaimana pola makan yang sehat, bagaimana tubuh jasad yang sehat. Datang kamu sehat, kembali kamu sehat. Awal dan akhir. Awalnya kamu suci, esok kembali ke diri Zat Maha Ya, sebagaimana guru tidak masuk ke dalam tanah, nggak ditanam. Guru itu raib. Kita kan orang sana, tahu kan? Sewaktu mau dikebumikan, nggak ada, tinggal kain kapannya saja. Nggak tahu kalian itu? Nggak tahu cerita guru di sana? Belum lahir. Oh, belum lahir. Rupanya belum lahir. Tapi semua orang dari sana itu tahu kalau itu. Oh, begitu kan? Oh, pantas Ki masuk di bab ini. Raib juga. Raib juga. Ini mau dibelajar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jauh-jauh datang dari Pare. 4 jam apa 5 jam dari Pare? 3 jam setengah. Karena potong kompas 3 jam setengah. Lewat dari mana, Ki? Lewat Maros, Mas. Oh, ada jalan dari Maros ke sini? Patalasang? Ya, Oh, jalan baru. Sudah Sudah siap itu. bagus jalan. Tapi katanya ada yang masih ada yang belum bagus. Sudah bagus. Oh, sekarang sudah siap semua. Aspal semua. Cuma agak Itu, sempit. ah? Agak sempit, tidak terlalu kayak jalan agak masih 5 meteran saja. Tapi tidak ada lagi jalan yang rusak. Tidak. Sudah mulus semua. Sampai di Maros. Iya. Pas lewat pompa bensin Maros itu belok kiri, Mas. Oh, itu apa namanya itu? Komplek apa itu? Iya, Tentara itu ya? Karyang. Oh, Sebelum selama Kosrat belok kanan. iya. Nggak macet tapi ya? Tidak. Aman Masih juga kosong dari- jalannya ya? lewat kota macet. Hah? Lewat kota macet. Tapi nggak gelap kah jalannya kalau malam? Malam-malam karena belum pernah lewat malam. Karena mungkin belum ada lampunya itu. Tapi rame. Oh, rame ya? Cuma ada sedikit saja sawah di situ, mungkin sekitar 500 meter. Iyalah, sudah dibeli orang di sana semua. Persawahan. Yang lain rumah semua. Sudah dibeli orang karena sudah banyak arah ke sana. Bahkan banyak perumahan di situ. Sudah banyak arah ke sana, orang bikin rumah di sana tuh. Tapi sudah mahal sekarang tanah 500.000, 1 juta. Maros baru tinggal 2 jam ya, 3 jam ya. Iya. Maros baru berapa jam? Kalau tergantung Tuan Guru, kalau misalnya tidak macet bisa 1,5 jam saja. Oh, karena 2 jalur ya? Iya. 2 jalur kan? Iya, iya. Udah besar jalan. Kalau dari Pare Maros itu sekitar 2 jam. Itu kereta api udah siap belum? Baru sebagian. Baru sebagian. Oh, baru sebagian. Tapi tetap jalan itu pekerjaannya. Sementara saya tidak berhenti lagi. Oh, diberhentikan. Aduh. Baru sampai di Kota Baru itu lewat sedikit sudah Stop ya? Iya. Belum masuk di Parepare. Nggak ada lagi kerja. Nah, Macet ya. cabut dulu. Saya udah senang sekali itu. Wah, enak sekali kalau mau ke pelabuhan di sana di Parepare kan pelabuhannya kan bagus. Tapi sayang nggak ada kereta apinya. Tapi ada saudara tinggal di situ. Di Pelabuhan. di mana? Menjual pelabuhan. Menjual di pelabuhan? Jual apa gitu? Bisa makan. Oh,
Warung makan, warung makan. Tidak masuk juga kesucian, sedangkan kita juga yang berdarah. Nanti kalau sudah ada modal, jual yang lain. Kalau sudah bagus, ada modalnya, Ya, jangan jual itu lagi. Jual pisang goreng, yang begitu. jual nasi kuning, kan enak. Nggak usah jual pakai Kalau ayam. jenis ini kan biasa orang Jawa kita pakai ayam. Nggak ada ayam, telur saja. Pakai telur. Iya, nggak usah ada ayamnya. Itu Tapi itu kotor. biasa penumpang. Saya kan jual ayam geprek. Oh iya, cocok itu. Sekarang kan. Bisa teler orangnya. Jadi Tapi biasa itu. kalau jual boleh. Jual Ya, boleh. boleh. Ya. Jangan dimakan ya. Kan, Kan ini dagang. tantangan saya di sini, Pak. Dagang namanya juga dagang. Ya. Kita ini cari rezeki. Iya. Tapi kalau sebaiknya, kalau sudah Kalau punya ada, kerjaan sudah lain ada. lebih dihindari. Sebaiknya. Karena sudah tahu. Iya. Cuma sekarang nih, macam saya jual contoh tuan guru belum bisa menghindar karena satu-satunya kehidupan. Tapi nanti Ya, tapi niat kan. sudah punya niat bahwa kita akan punya. Tapi jangan dimakan-makan lagi Oh, karena sudah tahu. Tidak, mudah-mudahan. Kalau Sudah juga dagang tantangan bekerja cari duit, kita berniaga itu boleh. Caranya bersihkan apa yang kita jual itu.